Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, surat yang akan kita bahas pada maghrib ini salah satu surat yang sering kita baca. Bahkan anak-anak kalau baru belajar sholat, surat ini juga yang dibaca. Bapak-bapak kalau jadi imam masjid di rumah atau imam di rumah selama COVID, ikut aja dibaca surat apa? Apa suratnya? Surat Trikul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yo dak Bu, itu nak dibaca apa kalau di rumah? Yo kan aja lagi copet awakku ya. Kan biasa ini surat anak kalau baru belajar, ini surat yang biasa dibaca. Surat ini yang akan kita bahas, surat yang ke-113, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini, jumhur ulama tafsir menjelaskan, surat ini diturunkan serentak dengan surat An-Nas. Surat Al-Falaq itu ada 5 ayat, sedangkan surat An-Nas ada 6 ayat, totalnya 11 ayat. Dan ada satu riwayat yang menjelaskan tentang 11 ayat ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan 11 ayat ruqyah, ayat yang digunakan untuk menghilangkan sihir, atau alat yang digunakan, ayat yang digunakan untuk kalau ada orang kesurupan, kerasukan, ini juga biasanya ayat-ayat ruqyahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di urutan mushaf, surat ini surat yang ke-113. Tapi kalau ditengok waktu turunnya, surat ini adalah surat yang ke-20. Artinya kalau Al-Falaq yang ke-20, An-Nas yang ke-21. Karena dia diturunkan serentak, tapi dia surat yang berbeda. Maka dia yang ke-20, An-Nas yang ke-21. Satu riwayat menjelaskan Allah menurunkan surat ini ketika Nabi pernah kena sihir. Walaupun dalam tafsir Ibnu Katsir, ulama menjelaskan, Ibnu Katsir menolak riwayat ini. Ada sebagian orang menolak riwayat Nabi kena sihir. Bagaimana mungkin Nabi bisa kena sihir? Tak mungkin, karena dia mengatakan demikian. Tapi riwayat yang mengatakan mungkin, inilah sebagai bentuk pembelajaran bagi umat Islam bahwa Nabi pernah juga kena sihir, tapi efek yang dirasakan oleh baginda Rasulullah tak sama dengan kebanyakan kita. Dan sebagai pembelajaran, kalau kena sihir, ini obatnya. Maka dikatakan dalam riwayat tersebut, Nabi disihir oleh seorang laki-laki beserta anak perempuannya dari kalangan Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsam. Dengan apa dia disihir? Diambillah beberapa helai rambut Nabi beserta gigi sisirnya yang kebetulan ada patah. Ada sisir, kan biasa di sisir itu ada nyangkut beberapa helai rambut, diambillah. Kemudian sisir Nabi, gigi sisirnya tadi beserta beberapa helai rambut beliau yang gugur tadi diambil, diikatlah pada satu ikatan buhul-buhul. Kalau biasa Bapak Ibu nonton film, ada orang nyantet kan biasa dibikin tuh macam boneka diikat-ikat. Itu ditusuknya kepala, sakit kepala awak. Ditusuknya kaki, sakit kaki awak. Tapi ya tengok-tengoklah sakit kakinya. Jangan kita sakit kaki sangka-sangka disantet pula. Mana tahu orang mati kamu kan? Aku boleh santet kok. Sedikit-sedikit orang dia kena santet nih. Sakit kepala disantet nih. Padahal kolesterol naik. Karena mati kamu. Jangan sikit-sikit nuduh kena santet juga. Maka Bapak Ibu sekalian, maka diambillah rambut Nabi beserta patahan sisir beliau, diikatlah dengan 11 ikatan buhul. Maka itu nanti dalam riwayat itu setiap nanti dibacakan satu ayat dari surat Al-Falaq kemudian surat An-Nas, terlepaslah satu ikatan. Dibacakan satu ayat, terlepas satu ikatan sampai 11 ayat, maka terlepaslah semua ikatan ini nanti. Itu nanti dalam riwayat itu dijelaskan. Maka yang dirasakan Nabi, beliau seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Itu saja yang dirasakan Nabi. Tidak seperti efek yang
yang dirasakan kita merasakan sahih ini itu segala macam, atau mungkin tak bisa berbicara dan lain sebagainya. Maka sihir di dalam agama Islam itu kita percaya sihir ada, jin ada. Karena ada surat Al-Jin dalam Al-Quran, berarti ada jin. Sihir ada, santet ada, segalanya ada. Yang tak boleh kita mempercayai dukun untuk menyantet orang, itu yang diharamkan. Kata Nabi, siapa yang mendatangi dukun lalu percaya dengan apa yang dia ramalkan, tidak diterima amal ibadahnya 40 hari 40 malam. Itu yang dilarang. Artinya kan ada tukang sihir, dukun dan lain sebagainya. Dulu dukun namanya Pak, lalu berganti namanya menjadi paranormal. Lah itu berganti pula menjadi orang pintar. Ngapa orang pintar? Kalau yang datang ini orang bodoh. Nah, yang datang tuh nggak ngaku tuh yang didatangi orang pintar. Lalu berubah pula namanya menjadi ahli supranatural. Kinilah berganti pula ahli metafisika. Sini tujuannya dukun. Padahal kalau kita perhatikan dukun tuh kadang banyak ngarangnya daripada betulnya. Asalkan hilang barang awak, datanglah ke dukun. Apa kata dukun tuh? Kau yang ngambil orang-orang dekat juga nih. Pasti itu kata dukun. Tentu iyo, namanya orang nak ngambil barang itu dekat-dekatnya dulu. Nah kalau jauh-jauh macam mana pula dia kan ngambil barang? Dekat-dekatnya dulu kan. Kan biasa itu juga biasa disampaikan oleh dukun tadi. Maka sekarang ini tentu banyak sekali praktik perdukunan. Maka kita ini lagi marah pula atau apa? Cek khodam, atau ada pula lagi sekarang marah Bapak Ibu sekalian. Maka siapa yang mempercayai praktek-praktek perdukunan itu tidak diterima nanti amal ibadahnya. Maka kita sebagai umat Islam yakini ini ada, tapi tidak boleh mempercayainya. Maksud mempercayainya datang kepada dukun lalu percaya dengan apa yang dikatakan dukun tersebut. Nah, kemudian bukhul tadi dalam riwayat itu diletakkan di dalam sebuah sumur ditimpa dengan sebuah batu. Ketika Nabi Muhammad SAW datang malaikat kepada beliau, diperintahkanlah sumur tadi dikuras, lalu kemudian batu tadi diangkat, dapatlah bukhul-bukhul tadi, kemudian dibacakan 11 ayat-ayat ruqyah ini, terlepaslah bukhul-bukhul tadi. Nah, itu sedikit riwayat kenapa surat ini diturunkan. Karena itu dua surat ini kemudian dinamakan Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan. Kata Nabi, kalau kita ingin terhindar dari gangguan sihir, baca surat ini. Masuk ke tempat yang kita anggap baru atau kita menganggap tempat ini angker, baca surat ini. Jangan kebiasaan kita lewat di tempat angker minta izin sama penghuninya. Biasa macam itu tuh Pak. Lewat hutan numpang lewat Mbak, anak cucu numpang lewat gitu kan. Minta izin Mbak, anak numpang kencing. Apa perlu minta izin Mbak, numpang kencing sana. Nah maka ini sebagai perlindungan kata Nabi, bacalah dua surat ini. Ketika telah diturunkan dua surat ini, tidaklah Nabi berlindung kepada Allah melainkan dengan membaca dua surat ini. Ini yang paling sering dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada bab tafsirnya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Pada ayat pertama kata Allah, "Qul," katakan, "A'udzu," aku berlindung, bi Rabbi, dengan Tuhan al-falaq, yang menguasai subuh. Begitu dalam terjemahannya. Bapak Ibu sekalian, kata para ulama menafsirkan ayat ini, andai ada di dalam Al-Quran kata yang paling layak dihilangkan adalah kata kul. Karena kul itu perintah kepada Nabi, katakan hai Muhammad, kan begitu. Maka harusnya Nabi tidak mengulang kalimat kul itu, langsung saja a'udzu birabbil falaq. Kan begitu. Kita berkata kepada anak kita, tolong bacakan ini. Itu anak tak akan mengulang kalimat bacakan itu lagi, apa yang kita perintahkan itu yang dia baca. Maka itu kata para ulama, jangankan satu surat, satu ayat, satu kata saja
di dalam Al-Quran Nabi tak pernah hilangkan. Jadi jangan kita menganggap, oh Nabi ini mana yang menguntungkan aja dia sampaikan, mana yang tak menguntungkannya disembunyikan. Nah, Nabi itu korupsi ayat dah. Kalau korupsi ayat Nabi, ayat-ayat yang berkenaan tentang teguran kepada beliau tentu tak akan dia sampaikan. Karena bisa jadi ini membuat Nabi merasa malu umpamanya ada teguran Allah kepada beliau, tetap beliau sampaikan. Tidak ada satu ayat pun yang Nabi sembunyikan. Jangankan ayat, satu huruf pun dalam Al-Quran tak pernah Nabi sembunyikan, tetap disampaikan. Katakan kepada Allah, kata Allah, aku berlindung bi Rabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai falak. Falak ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa penafsiran ulama. Ada yang menyebut Al-Falaq itu nama sebuah sumur di dalam dasar neraka Jahanam. Kalau sumur ini dibuka, menjeritlah penduduk Jahanam itu. Ada yang menyebut Al-Falaq itu adalah salah satu lembah di dalam neraka, yang mana lembah ini kalau ada orang masuk ke dalamnya, maka dia akan mendapatkan azab yang paling pedih. Ada pula yang mengatakan Al-Falaq itu secara bahasa artinya yang membelah. Maka kemudian ada ulama yang menafsirkan Al-Falaq maksudnya waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Karena waktu subuh itu waktu yang membelah antara malam dengan siang. Antara siang, malam, kan ada waktu yang membelah antara keduanya, yaitu waktu subuh. Maka kenapa dia disebut waktu subuh? Kenapa Allah di dalam ayat ini minta kita perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh? Seakan-akan kita ingin mengatakan subuh waktu di antara siang dan malam. Malam identik dengan hal-hal yang jahat, yang siang identik dengan hal-hal yang baik. Biasa kalau kita di dalam cerita itu ada nanti tokoh hitam, tokoh putih, kan biasa ada begitu. Nah, kalau hal-hal yang dunia hitam itu identik hal-hal yang buruk, dunia putih identik dengan hal-hal yang baik. Kita ingin memastikan, ulama ingin memastikan, memaknai Al-Falaq sebagai waktu subuh. Allah kalau ada makhluk yang jahat, Allah berkuasa atas mereka. Kalau ada makhluk-makhluk yang baik, Allah pun berkuasa atas mereka. Allah berkuasa atas makhluk baik yang jahat ataupun yang baik. Karena itu Allah katakan, aku Tuhan yang menguasai waktu subuh, menguasai malam, begitu juga menguasai waktu siang. Itu makna Al-Falaq. Dari apa kita minta perlindungan kepada Allah? Yang pertama kata Allah, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kejahatan itu Bapak Ibu sekalian, bukan Allah yang ciptakan. Allah ciptakan makhluk yang melakukan kejahatan. Jadi dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kejahatan yang mana? Ada 3, kita minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa minta perlindungan dari kejahatan malam? Karena maksiat, kejahatan itu biasanya terjadi malam hari, Pak. Maling. Ada maling, Pak. Biasanya maling itu melakukan tindak kejahatannya kapan? Waktu malam. Ketika gelap malam, waktu itulah dia melakukan kejahatan. Begal di tepi jalan, biasanya tunggu waktu malam di tempat yang sepi, barulah dia melakukan kejahatan di situ. Bahkan hewan-hewan berbisa, ular, kalajengking, lipat, itu juga biasanya keluar di waktu malam, apalagi habis hujan. Di waktu itulah dia keluar. Syaitan, jin, itu makin banyak berkeliaran ketika masuk waktu malam. Karena itu di dalam satu hadis dijelaskan, kalaulah masuk waktu maghrib, tutup pintu-pintu dan jendela. Karena apa? Syaitan waktu itu mulai keliaran. Jangan biarkan anak di luar rumah. Ini kan biasa disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu. Jangan sampai pintu. Maka itu kadang kita ini kadang tertengok ke film. Di film itu nampak jin itu bisa tembus-tembus pintu, tembus-tembus jendela. Padahal kalau ditengok di dalam hadis,
Jin itu sama macam apa Bapak Ibu sekalian? Tidak juga dia bisa tembus pintu, tidak bisa juga dia menembus jendela. Kalaulah Nabi mengatakan tutup pintu dan jendela karena syaitan mulai berkeliaran, kalaulah dia bisa tembus pintu jendela, bunuh ditutup pintu jendela tadi, bisa dia masuk ke dalam. Nah, maka itu kan sering ada kadang orang ditempelnya ayat kursi di atas pintu jendela gitu kan, biar setan tak bisa tembus di situ gitu. Mungkin kami sampaikan, kalaulah setan dari luar tak bisa masuk ke dalam, setan di dalam pun tak bisa keluar. Nah, beranak pinak lah yang di dalam rumah tadi. Tentu ya, karena yang di luar tentu dia tak bisa masuk karena takut ada ayat kursi. Yang di dalam pun terhalang untuk keluar. Makanya berkawan waktu setan di dalam rumah tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, kejahatan yang terjadi umumnya di waktu malam. Maka kalau ada perempuan atau orang kerja malam, wanita malam, pekerja malam, itu kan identik dengan hal-hal yang negatif. Bukan berarti malam itu semuanya negatif, tidak. Cuman umumnya semua kejahatan, tindak maksiat itu terjadi di waktu malam. Karena itu kita minta perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi di waktu malam. Jadi kalau kita khawatir akan ada rampok, maksudnya khawatir dijahati orang, baca surat ini. Itu maksud diperintahkan kita membaca surat Al-Falaq. Yang kedua, dari kejahatan apa? Wa min syarrin naffathat fil 'uqad. Dari kejahatan tukang-tukang sihir wanita yang meniup pada buhul-buhul. Kenapa wanita yang disebut di sini? Kenapa ada bapak-bapak? Kenapa ibu-ibu yang disebut? Karena di dalam tafsir dijelaskan, umumnya dulu yang menjadi dukun, tukang santet itu banyak perempuan, banyak ibu-ibu. Cobalah tengok nama-nama setan yang ada di Indonesia, hampir ibu-ibu semua. Kuntilanak, sundel bolong, boleh, suster ngesot, nenek gayung, nenek kabayan. Mak-mak semua isi itu. Tidak ada apa-apa isi dalam itu. Apa lagi? Paling apa-apa perwakilan anak-anak cuma tuyul. Nah, itu yang anak-anak cuma. Selain itu tengok isinya. Nenek lampir, nenek sihir, Nyi Roro Kidul. Semuanya perempuan di sana disebutkan. Maka itu ulama menjelaskan naffathat maksudnya tukang-tukang sihir wanita. Karena dulu memang wanita karena mereka tidak bekerja keluar, maka lebih sering di rumah, sehingga mereka lebih sering melakukan hal-hal perdukunan itu. Walaupun tidak kita nafikan, hari ini pun banyak dukun-dukun dari pihak laki-laki. Akan tetapi umumnya yang ada itu adalah perempuan. Ini ada dukun juga Bapak Ibu sekalian, tapi ngaku kiai. Ini lagi viral pula beberapa waktu belakangan ini. Mungkin Bapak Ibu ada membaca atau ada melihat videonya di media sosial. Namanya Gufron. Lah nengok Pak. Gufron ini Bapak Ibu sekalian, dia mengaku bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan cacing. Dia dapat mengumpulkan para malaikat. Kawan satu nih. Kalau balik dia ke rumah, maka dia disambut oleh para bidadari. Mantap kawan. Dia bisa menjadi gawang neraka. Kalau ada orang yang ikut ajaran dia, nanti kalau masuk kubur, dia yang akan mengamankan jawaban kuburnya. Dia juga yang akan menahan orang tadi jangan sampai masuk dalam neraka. Jadi nanti di neraka akan masuk kawan tuh, dia yang akan menghalangi, tidak bisa dimasukkan, tidak bisa dimasukkan. Hebat pula kawan satu ini. Aduh ibu tengok media sosial, di media sosial bu, ada. Kalau Torik Haji 2 bulan ada nengok bu. Lebih banyak pula lagi yang tengok Torik Haji 2 bulan pada nengok bukurannya. Maka Bapak Ibu sekalian, tentu orang ini kadzab, pembohong. Padahal kedoknya dukun. Kami dah berapa kali menengok video orang ini, tapi mengaku sebagai seorang dia yang bisa begini-begini, merusak akidah umat. Tapi herannya pengikutnya banyak. Maka jangan
heran kalau nanti di akhir zaman orang akan banyak yang ikut Dajjal. Mungkin ada sebagian kita berpikir, Pak, bagaimana orang kan mau ikut Dajjal itu? Padahal banyak hadis Nabi yang sudah mewanti-wanti Dajjal itu. Bahkan dianjurkan kita membaca doa selepas tahiyat sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kenapa Dajjal itu diberi gelar Al-Masih juga? Karena di dalam agama Islam yang punya Al-Masih itu ada dua. Ada dua orang yang diberi gelar Al-Masih di dalam agama Islam. Satu Nabi Isa Al-Masih, yang kedua Dajjal Al-Masih. Kenapa Dajjal Al-Masih? Karena kemampuan Nabi Isa, kemampuan Dajjal mirip. Dajjal ketika dia tunjuk langit, maka turun hujan. Turunkan hujan, kata Dajjal, turun hujan. Ketika dia perintahkan bumi subur, keluarkan semua harta karun yang ada di dalam dirimu, keluar semua harta karun. Tidaklah Dajjal masuk kepada satu kampung, melainkan kampung ini kan makmur sejahtera. Kita bayangkan, yang kufron, yang tidak punya kemampuan apa-apa, cuma ngomong sana ngomong sini, itu banyak pengikutnya. Apalagi Dajjal yang punya kemampuan mirip Nabi Isa. Nah, ini nanti fitnah akhir zaman. Ada orang sakit, diusapnya sehat. Bahkan orang mati bisa dihidupkan. Karena itu dalam akidah kita, yang nanti akan mengalahkan Al-Masih Dajjal adalah Isa Al-Masih. Kan begitu. Al-Masih dikalahkan oleh Al-Masih. Ini Al-Masih KW ini. Nah, yang akan datang nanti menumpasnya Al-Masih yang asli. Al-Masih itu secara bahasa artinya yang mengusap. Karena kemampuan Nabi Isa itu mengusap. Ada orang sakit diusapnya sehat. Bahkan ada jenazah diusapnya hidup lagi. Ada orang tak punya makanan diusapnya dapat makanan dan lain sebagainya. Begitulah kemampuan Dajjal. Maka jangan heran nanti di akhir zaman banyak pengikut Dajjal. Lagi orang-orang yang mengaku Nabi saja hari ini tak punya kemampuan apa-apa, banyak yang ikut. Apalagi Dajjal yang punya kemampuan luar biasa nantinya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir. Maka itu dilazimkan kepada kita supaya anak-anak kita atau kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak nampak oleh kita. Maka dianjurkan membaca surat ini ketika akan tidur. Nabi merintahkan dibaca surat ini 3 kali, ditambah dengan surat An-Nas atau ditambah dengan surat Al-Ikhlas, dibaca 3 kali. Bagi anak-anak kita kemudian hembuskan ke tangan, lalu kemudian diusapkan ke badan anak-anak. Ini sebagai bentuk perlindungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan-gangguan yang mungkin tak nampak oleh mata, tapi itu ada. Maka Bapak Ibu sekalian, nafatan itu secara bahasa meniup dengan membaca-baca mantra lalu diludahkan. Orang biasa baca-baca jambi itu kan sudah dibaca-baca kan ada di ludahnya dikit. Diambilnya air segelas, itu kan dijambi-jambi biasanya. Mambang tanah, mambang air, mambang angin, mambang api, mambang dari musik, mambang berkumpullah dengan wahai mambang, itulah harapan wahai mambang. Nah, itu air sedikit kan? Nah, itu apa coba kau minum kok? Nah, itu air jambi-jambi biasa itu mantra piramidi itu kan ya. Nah, itu biasa dibaca. Maka ketika itu sudah terkena dengan orang lain, bisa kena santet dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, cara menghindari itu dibaca surat ini. Jadi kalau boleh dikatakan ini mantra di dalam agama Islam. Kita kalau minta perlindungan kepada Allah itu Bapak Ibu sekalian, berlindung dengan hal-hal yang gaib. Mempercayai sesuatu yang gaib harus dengan dalil. Kalau minta perlindungan dengan hal-hal yang zahir boleh saja tanpa dalil. Bapak naik sepeda motor biar nanti kepala ini aman, tidak terluka saat jatuh pakai helm. Nah, ada dalil pakai helm tuh. Tapi secara akal sehat helm bisa melindungi kepala kalau jatuh. Itu kan nampak zahir barangnya. Tapi kalau Bapak pakai dibawalah catatan di dalam dompet. Ini kalau dibawa ke dalam dompet
maka kalau ada orang yang membacok kebalik, itu butuh dalil tuh. Kan ada orang macam itu, ini pakai cincin, ini kalau pakai cincin batu 5 ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek pun kelepek-kelepek tengok saya nih. Jimat Bapak Ibu sekalian, meyakini kekuatan gaib dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, ini yang tertolak. Sakit minum obat itu secara zahir bisa menyembuhkan, dalam arti kata ini sebagai ikhtiar kita untuk dapatkan kesehatan dari Allah. Tapi dengan meyakini kalau kita baca jampi ini bisa sehat, karena tidak ada dalilnya, maka itu tertolak. Maka yang kita baca pada saat ini Qul a'udzu birabbil falaq ini dalil syar'i yang bisa kita gunakan sebagai perlindungan gaib, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan tukang-tukang sihir yang mungkin meniup pada pukul-pukul lalu menyebabkan hal-hal yang mudarat kepada kita. Yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad. Min dari syarri kejahatan hasidin, orang yang dengki idza hasad, apabila dia dengki kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang dengki itu Pak, ada 3 levelnya. Level pertama, orang dengki itu ingin apa yang didapatkan orang dia dapat juga. Ini masih ringan nih. Kalau kawan beli mobil baru, nak beli mobil baru pula. Kalau kawan beli rumah baru, nak beli rumah baru pula. Kawan nak punya bini baru, nak bini baru pula. Semua yang didapat orang dia mau juga. Ini masih ringan, masih hebat. Hasad level kedua, ingin nikmat yang didapat orang hilang, biarlah dia tak dapat. Nah, di level 2, kalau dapat kawan tadi Honda baru, biarlah Honda orang hilang, biarlah dia tak dapat, yang penting Honda orang hilang. Didoakannya tuh hilang Honda. Kalau kawan baru kan dapat bonus tambahan gaji, didoakannya mudah-mudahan tak dapat lah bonus itu, tak jadilah. Sakit hati dia kalau kawan itu dapat, dia enggak. Walaupun dia tak dapat, yang penting kawan tadi hilang. Yang paling parah yang ketiga, ingin nikmat yang didapatkan orang hilang pindah ke dia. Aku yang paling parah Pak. Kalau kawan tuh punya kodai laris manis, macam mana pelanggannya tak jadi ke sana tapi pindah ke kedai dia. Dia macam itu. Kalau kawan kan naik jabatan, macam mana kawan gagal, dia yang naik. Orang-orang seperti ini kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia maksudkan, menghindari hal-hal yang tak baik dari orang-orang yang dengki kepada kita. Perbanyak zikir dengan membaca surat Al-Falaq. Jadi banyak sekali fadilah surat Al-Falaq ini Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang mengatakan hasidin itu juga termasuk diantaranya dengan pandangan. Ada satu penyakit Bapak Ibu sekalian, dia tidak nampak mungkin oleh dokter, tapi ada penyakit ini, namanya penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Ada orang yang dengki dengan orang lain, lalu dia pandang. Setelah dia pandang, orang yang dia dengkikan tadi bisa jatuh sakit, bisa tiba-tiba, yang paling sering biasanya anak-anak. Aduh, anak-anak itu dipandangnya tiba-tiba meraung, menangis dia, malah menjerit-jerit, tak jelas. Kan aduh, anak-anak sering seperti itu. Ain. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Ain itu Bapak Ibu sekalian, bisa karena pandangan buruk, atau yang kedua karena kagum tapi tidak menyebut nama Allah ketika kagum. Nah, ini hati-hati kita yang sering posting foto anak kita di media sosial. Nampak sama orang, kagum dia, cantiknya anak dia. Kekagumannya tidak diucapkan Masya Allah, tidak diucapkan Tabarakallah. Tiba-tiba anak malam panas tinggi, meraung-raung, diperiksa sakit dan bisa jadi kena ain. Di zaman Nabi ada kejadian seperti itu. Maka hati-hati ibu-ibu yang sering posting. Ini ibu-ibu kan rajin posting sejak FB Pro kan. Rajin ibu-ibu ini posting, masak jadi rajin, belanja rajin, nyuci rajin.
Kadanglah masak dia dipoto, direkamnya semua, rupanya selesai masak, rupanya lupa mencet tombol rekamnya tadi. Terpaksa ulang balik masak. Kan ada yang macam itu. Sejaklah FB Pro ni rajin saya tengok ibu-ibu masak mencuci semuanya di video kan. Karena dapat duit ini kan kalau berhasil banyak viewernya banyak, diputar orang, dilihat orang dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat mandi dia di tempat pemandian umum. Maka ketika dia mandi, dia membuka gamisnya. Ada sahabat lain yang menengok alangkah putih dan mulusnya kulit sahabatnya ini tadi. Lalu dia katakan, alangkah bagusnya kulitmu ini mengalahkan kulitnya anak-anak gadis. Maka tak lama setelah mandi, laki-laki yang dipuji ini tadi tiba-tiba jatuh pingsan dia. Kemudian kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah datang. Setelah laki-laki ini siuman, ditanya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau pingsan? Kata laki-laki tadi, tidak tahu ya Rasulullah. Yang jelas tadi kami mandi, lalu ada si fulan memuji saya mempunyai kulit yang bagus putih seperti ini. Maka tak lama setelah itu saya jatuh pingsan. Kata Nabi, kau kena ain. Maka di dalam riwayat itu dijelaskan cara menghilangkan ain itu disuruhlah laki-laki yang memuji tadi untuk berwudu, lalu bekas wudunya itu disiramkan kepada laki-laki yang terkena ain tadi. Ada riwayat yang menjelaskan itu. Ini kan jelas yang nampak yang melakukan penyakit ain tadi jelas. Kalau ibu tadi di media sosial, bagaimana cara kita tahu siapa yang mandang buruk anak kita atau mungkin memuji tanpa menyebut nama Allah di dalamnya? Maka hati-hati kita ketika posting ini posting itu segala macam. Ada orang-orang yang mungkin hasad, ada orang-orang yang mungkin dengki dengan kita lalu memandang buruk, kemudian anak terkena ini itu dan lain sebagainya. Kalau di Sumbar itu apa namanya itu Pak? Palasik salah dia. Ada anak-anak bayi kadang padang ya, tiba-tiba sakit dia kan, palasik. Apa istilah itu Pak ya? Ada dulu tuh. Nah, maka di dalam kalau kita baca di dalam kitab-kitab Islam banyak juga dibahas tentang penyakit ain ini, baik karena dia sakit hati dengki kepada kita, termasuk dia kagum kepada kita, tapi tidak menyebut nama Allah ketika dia memuji kita tadi. Tidak dia ucapkan Masya Allah atau tidak dia ucapkan Tabarakallah. Jadi kalau memuji orang itu Masya Allah, yang kurang tepat Subhanallah. Itu kadang kurang tepat ucapannya itu Bapak Ibu sekalian. Subhanallah itu diucapkan bukan untuk pujian sebenarnya, akan tetapi kalimat Subhanallah itu diucapkan untuk menafikan Allah dari hal-hal yang mungkin menyebabkan kurang cacat bagi Allah. Ketika kita terlupa, maka kalimat yang diucapkan Subhanallah. Ketika imam salah di dalam sholat, maka kita ucapkan Subhanallah. Allah itu tidak pelupa, manusia pelupa. Ada anak yang tidak baik sikapnya, kita ucapkan Subhanallah. Ada orang yang mengatakan saya bisa menghidupkan orang mati, ini di luar dari hal-hal yang ditetapkan Allah, Subhanallah. Ada orang yang mengatakan tak percaya masa Nabi bisa melakukan ini itu, tak mungkin Tuhan itu bisa melakukan ini itu, Subhanallah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ada orang yang mengatakan Tuhan itu peka, Tuhan punya anak, Tuhan begini, Tuhan begitu, Subhanallah. Di situ kalimat Subhanallah itu diucapkan. Coba tengok di dalam surat Al-Isra, ketika Nabi melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka datang orang-orang kafir kemudian mengatakan ada mungkin Muhammad itu bisa berjalan dari kota Makkah sampai ke Palestina lalu naik ke langit satu malam. Tidak mungkin Tuhan bisa melakukan itu, mustahil. Allah awali surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah. Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Maka di tempat-tempat yang salah, lupa kita, ada orang yang perangainya buruk, ucapkan Subhanallah. Allah itu maha baik, tidak buruk. Ada orang yang pelupa, Subhanallah. Ada orang yang hilaf, Subhanallah. Awak bulan puasa terminum keminuman, kemakan, Subhanallah. Itu yang kita ucapkan.
Sedangkan kalau memuji orang, anak hafal ini, hafal itu, masya Allah. Atau ada juga dengan mengucapkan takbir. Nabi ketika senang, dia juga biasa mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Karena itu dalam satu riwayat, kita bahas kemarin surat At-Duha, ketika Nabi ada beberapa lama wahyu tak turun kepada beliau. Maka setelah itu turunlah kemudian malaikat Jibril menyampaikan surat At-Duha. Saking gembiranya Nabi karena lama wahyu terhenti, ketika turun surat At-Duha, Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Karena itu ada sunnah, Pak, kita baca surat At-Duha sampai surat An-Nas, antara satu surat dengan surat yang lain disunnahkan membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Kadang-kala ditambah dengan la ilaha illallah. Kalau khatam Quran kan biasa baca macam itu. Setelah baca surat At-Duha, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, baru baca surat selanjutnya. Itu cuma disunnahkan dari surat At-Duha sampai An-Nas saja. Nah, karena Nabi dalam riwayat ketika diturunkan surat At-Duha, beliau gembira dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Termasuk kalau kita biasa baca tahdim dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai Qul a'udzu birabbil nas, kan baca ini biasa di antaranya. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sunnahnya itu sebenarnya cuma Allahu Akbar, cuma boleh jadi ditambah dengan takbir, ditambah dengan tahlil di awal, la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian ditutup dengan tahmid walillahil hamd, itu pun boleh. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Falaq ini kita minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut satu kekuasaan Allah, tapi minta perlindungan dari tiga hal. Minta perlindungan dari kejahatan malam, kejahatan tukang-tukang sihir, kejahatan orang yang dengki. Di dalam surat An-Nas nanti kita menyebut tiga kekuasaan Allah. Kita menyebut nanti Allah itu Tuhannya manusia, sembahan manusia, rajanya manusia. Tapi cuma minta dari satu saja. Minta perlindungan dari satu saja. Dari apa nanti? Dari kejahatan yang ada di dalam diri kita. Kejahatan was-was fi sudurin nas. Maka kata ulama, kalaulah kejahatan-kejahatan yang ada di luar manusia itu kita minta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan satu sifatnya saja. Tapi kejahatan ada yang lebih dahsyat daripada itu, kejahatan yang bersumber dari diri kita sendiri. Sampai nanti kita menyebut tiga kekuasaan Allah, Allah Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, cuma minta satu saja kepada Allah dari kejahatan was-was di dalam diri kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, sejahat-jahatnya orang yang ada di sekitar kita, lebih bahaya lagi sesuatu yang berada di dalam diri kita sendiri, yaitu hati kita. Karena kita ini sama-sama sholat ke masjid, tapi kan belum tentu sama niat dan tujuan kita. Rukuk kita sama, sujud kita sama, rukuk sama, datang sama, pulang, rokaatnya sama, pahala kita belum tentu sama. Karena hati kita beda-beda ketika berniat melakukan amal ibadah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sejak diturunkan dua surat ini, Nabi sering mengamalkannya sebagai muawwidhatain, dua surat perlindungan. Karena itu kita yang sudah hafal dan tahu keutamaan surat ini, sering-seringlah kita baca. Ketika nanti kita ingin dihindarkan dari gangguan yang terjadi di waktu malam, begal, maling dan lain sebagainya, khawatir kita kalau ada orang yang melakukan hal-hal gaib kepada kita, sihir, santet dan lain sebagainya, khawatir kita ada orang yang dengki iri hati kepada kita, perbanyak baca dua surat ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ada yang ditanyakan Bu? Pak, ada 3 atau 4 menit. 2 menit. Ada Bu? Ada Pak? Enggak. Gimana Pak? Ya. Ya. Tuh pertanyaan apa? Ain tadi kan kita tidak tahu siapa yang melakukan, bagaimana caranya. Karena itu di awal kita sampaikan,
menghindari ain sebelum itu terjadi, dibaca surat ini sebagai alat untuk menghindari penyakit ain. Kalau sudah terjadi ain tadi sementara kita tidak membacanya, bagaimana? Maka solusinya tentu ruqyah. Ruqyah itu termasuk ayat negatif dibacakan. Nah, maka penyakit-penyakit seperti itu biasanya nanti metode-metode ruqyah lah yang dipakai sehingga penyakit ain yang mungkin terkena kepada kita tadi dapat terhindar. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan sesuatu, kita minta perlindungan kepada Allah. Mulailah segala sesuatu dengan bismillah. A'udzubillah, apalagi kepada anak-anak, a'udzubikalimatillahit tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Itu doa juga diajarkan Nabi supaya kita terhindar dari gangguan syaitan, gangguan sihir, termasuk dari gangguan ain, penyakit ain. Kalau sudah terlanjur terkena, perbanyak membaca surat ini, atau mungkin kita datang kepada orang yang paham akan bacaan-bacaan ruqyah. Itulah solusi kita cara menghindari hal-hal yang mungkin sudah terjadi kepada kita. Kita masuk waktu selanjutnya. Demikian kurang dan lebih mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.